Iya. Halo Mas Faiz. Halo, halo Mas, masuk nggak suaraku Mas? Tadi ternyata masih di Masuk. mute nih. Wait. Halo, 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 masuk, masuk masuk, ya? Mas. Masuk. Oke, siap Mas. Ya, ya Mas, silakan. Untuk perkenalan diri, juru bicara muda Partai Amanat Nasional. Ya, Halo Mas. ini suaraku aman ya, soalnya ini kebetulan lagi di kampus, Ah ya, jadi oke. mungkin masuk nggak? Masuk, Aman ya, masuk. Mas ya? Suaraku kedengeran ya? Kedengeran, kedengeran. Jelas. Oke, ya makasih banyak Mas Arya ya, yang kebetulan hari ini jadi moderator untuk webinar kita. Dan kebetulan Mas Arya ini juga aktif lah di organisasi sayap Partai Gerindra ya, yang itu Tidar, baik itu Tidar Jakarta Barat atau Tidar DKI. Makasih banyak Mas Arya. Mungkin salam kenal juga untuk kawan-kawan semua yang hadir hari ini. Nama saya Faiz Arsyad, biasa dipanggil Faiz. Kebetulan Wah, nge-lag kayaknya Mas Faiz, Mas. dia Bapak Zulkifli Hasan sebagai juru bicara muda DPP PAN. Dan alhamdulillahnya sampai dengan hari ini ya, karena di partai kan tidak mengenal batas ya, tidak mengenal waktu. Ketika kita sudah masuk, ya otomatis sampai kita menegaskan atau mengajukan pengunduran diri ya kita masih menjadi bagian dari partai tersebut atau kita masih bertugas di salah satu posisi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga kebetulan diamanahkan juga oleh Bang Arif ya, terutama untuk pemenangannya Prabowo Gibran ya sebagai juru bicara Fanta Diaspora, yaitu pemilih muda luar negeri, yang ini juga jadi salah satu kegiatan kami ya bersama dengan teman-teman di luar negeri ya, bersama dengan Mas Arya, Mas Kevin, Mas Alfi, Mas Helmi, Mas Sandi, dan sebagainya gitu ya. Dan mungkin itu sih perkenalan dari saya ya, Mas Arya. Siap, Mas. Terima kasih sudah menyempatkan hadir buat acara hari ini. Ya, kemudian kita beralih ke narasumber selanjutnya. Perkenalan dari juru bicara Fanta Diaspora kepada Mas Kevin Nizam. Kami persilakan. Dengar ya suaranya? Aman, Mas. Mantap, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Wah, ini senang sekali nih kita diundang bikin acara chapter Australia gitu kan. Iya, perkenalan, nama saya Kevin, berdomisili sekarang ada di Berlin, ya, di Jerman. Eh, ya, bersama Mas Faiz juga, Mas Arya, sama teman-teman yang lain, kita membuat komunitas kawan muda Indonesia dan juga Fanta Diaspora gitu. Jadi di sini tugas kita berfokus untuk memenangkan tim dari 02, gitu kan, Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Itu. Ya ini udah acara webinar yang ketiga nih ya sekarang ya. Iya, Dan besok ada lagi. Jadi ya 4 ya. dan besok ada lagi nih yang Betul, keempat. betul. Ya harapannya sih rajin lah bikin-bikin ginian biar menggait suara teman-teman diaspora lainnya kan. Karena kita yang di jauh ini kan bisanya menggait secara online gitu. Kalau nyamperin ke negaranya satu-satu susah gitu. Modalnya juga besar ya. Jadi paling praktis ya lewat online ini gitu. Bener, Mas. Beda ya kalau di sini lebih ke udara, Mas ya. Kampanye udara. Kalau darat ya. Iya, tapi ya kendalanya satu aja sih jaringan gitu kan. Jadi harus punya jaringan yang kuat gitu. Kalau Bener. lagi di negara perang gitu, wah susah sekali dapat jaringan kan, kasihan. Udah, monggo dilanjut deh. Siap, siap. Terima kasih, Mas Kevin Nizam. Dan selanjutnya kita beralih lagi ke perkenalan dari Ketua DPLN PSI Australia kepada Mas Ferdinand dari Perth. Kami persilakan. Ya, halo, saya Ferdinand, saya DPLN PSI Australia, tepatnya Western Australia ya, di Perth. Ya, kami di sini juga sudah
berkoordinasi dengan Gerindra, lalu sudah membicarakan sedikit tentang hal-hal yang perlu dilakukan. Ya memang mungkin kita belum melakukan banyak, cuman kita lebih ke melalui medsos memang ya, lalu mengiklankan hal-hal. Kita pasang iklan dan lain-lain. Ya mungkin itu saja perkenalan. Saya di sini bekerja ya, jadi ya kebetulan kami ditunjuk untuk mengurusi PSI di daerah Western Australia ini. Siap, Ya mungkin gitu Mas aja. Ferdinand. Siap. Saya beralih dulu. Mungkin Bapak Arif Rosyid Hasan sudah hadir? Izin konfirmasi Mas Pais, Mas Kevin. Siap, Komandan. Masih di mute kayaknya, Bapak. Kemudian kita beralih. Halo, 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 halo. selamat malam. Selamat Assalamualaikum. malam. Hadir Komandan. Salam dari Hadir, Jakarta Komandan. semua. Siap, siap. Ya, silakan Komandan. Kata sambutan untuk membakar semangat kita pada hari ini memenangkan Prabowo Gibran di luar negeri, terutama di Australia dan di Eropa ini. Silakan Komandan. Oke, terima kasih. Selamat malam waktu Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pada seluruh sahabat-sahabat teman-teman yang hadir pada webinar di kesempatan baik ini. Mohon maaf nih sambil di jalan. Kita baru selesai dari 4 titik di mana di Banten. Nah, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, para pendukung ya Pak Prabowo, Mas Gibran yang saya muliakan, terima kasih banyak sudah bisa bersama-sama hadir ya dalam webinar ini. Salam hormat, salam takzim dari seluruh tim kampanye nasional kepada teman-teman sekalian. Kemudian, alhamdulillah ya, survei tadi sore yang dirilis oleh teman-teman kita di Indikator, alumninya saya kira kita kenal semua ya, Mas CEO-nya Mas Burhanuddin Muhtadi, juga alumni Australia, itu menunjukkan bahwa tren pasangan Prabowo Mas Gibran ini secara signifikan terus tumbuh ya. Sekarang kalau nggak salah tadi itu sekitar 48 sekian persen. Jadi artinya apa? Kurang dari 2% lagi ya. 2% itu sekitar 2 juta suara ya. 204 1%, sekitar 4 juta ya, sekitar 4 juta suara lagi. Mudah-mudahan semua lancar ya, Pak Prabowo Mas Gibran itu bisa terpilih ya sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan baik ini itu bisa ikut ya menyumbangkan atau ikut berkontribusi terhadap upaya kita untuk Pilpres ini sekali putaran. Kenapa ini penting, sahabat-sahabat dan seluruh hadirin yang saya muliakan, saya banggakan, karena pertama tentu saja ya kalau kita lihat dinamika dinamika di nasional ini ya, di dua pilpres terakhir, ketika pilpresnya itu cuma 2 pasang dan 2 pasang, maka polarisasi yang terjadi di masyarakat itu akan semakin besar ya. Sehingga kita berharap dengan sekali putaran kohesivitas sosialnya bisa terjaga, bisa kita rawat bareng-bareng ya, agar apa yang kita harapkan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bisa melanjutkan dan menyempurnakan yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi itu bisa sama-sama terwujud. Kemudian yang kedua, tentu saja jika ini berlangsung sekali putaran, maka juga kita ada efisiensi ya. Efisiensi berkisar 18 sampai 20 sekian triliun, yang mana itu bisa digunakan untuk hal-hal yang
lebih produktif gitu. Dan yang terakhir, Pilpres sekali putaran ini itu bisa juga ya mendorong akselerasi bangsa kita Indonesia ini menjadi apa yang selalu disebutkan bahwa kita pengen menjadi negara maju ya, seperti negara-negara tempat sahabat-sahabat teman-teman sekalian ini bermukim ya. Juga kalau kita lihat dinamika yang ada ke depan ya, kepastian terhadap kepemimpinan itu ya, baik secara geopolitik, secara hukum, ketahanan ya, itu akan sangat membantu ya. Misalnya ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan dan di beberapa daerah-daerah yang lain. Halo? Halo, ya, Ya, siap, men. misalnya ketegangan yang terjadi di kawasan itu bisa kita dengan kepastian kepemimpinan itu, menyegerakan kepastian itu bisa kita mitigasi ya dampak-dampak negatif dari itu. Yang lain, akselerasi terhadap Indonesia maju ini juga sangat bergantung dengan kepercayaan dari para investor ya, dari pelaku-pelaku ekonomi ya, sehingga sekali lagi harapannya di kontestasi yang akan datang ini di 14 Februari itu kita bisa semua mengajak ya teman-teman, saudara-saudara kita untuk bisa terlibat dalam memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Satu suara itu sangat berharga ya, dan atau menyegerakan Pilpres ini bisa cepat berlangsung, selesai cepat, damai ya, lancar dan seterusnya. Kemudian dari dinamika yang kami juga simak ya di berbagai media sosial juga yang terkait adanya surat suara gitu ya, ada kebocoran surat suara di luar negeri utamanya, itu mungkin memang perlu kita antisipasi ya, dengan memastikan para PPLN, para pengawas ya, pemantau pemilu yang ada di luar negeri itu berlaku jujur ya, adil, karena prinsip kejujuran, prinsip adil inilah yang sebenarnya kita butuhkan ya untuk membangun demokrasi di Indonesia ini jauh lebih matang. Jadi harapan saya dan seluruh dari TKN itu untuk bisa semua teman-teman bisa melibatkan diri ya dalam monitoring ya, dalam kontrol ya terhadap hal-hal yang bisa mengganggu jalannya pemilu jurdil ini. Dan yang paling akhir, Pak Prabowo Mas Gibran ini dia adalah paket komplit ya. Satu, meskipun punya latar belakang militer, tapi Pak Prabowo ini seorang politisi ya, yang kenyang terhadap situasi kenegaraan kita. Beliau juga kalau garis tangannya, Gerindra ini akan menjadi partai terbesar ya, atau juara pemilu. Nah, kalau seperti itu, maka Pak Prabowo sebagai presiden tentu akan bisa bernegosiasi ya, atau bisa bersama-sama pemimpin-pemimpin partai politik lain untuk memikirkan bagaimana mengarahkan bangsa ini jauh lebih baik. Karena faktanya sehebat-hebatnya Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, kalau beliau dianggap sebagai petugas partai, maka itu akan mengurangi kewibawaan ya, beliau sebagai pemimpin tertinggi. Nah, sementara kita harapkan sebagai pemimpin tertinggi itu punya kewibawaan, punya independensi dalam mengambil keputusan, tidak terlalu banyak ya bernegosiasi, berkompromi dengan keputusan-keputusan yang terkait atau menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, inilah di satu sisi lagi Mas Gibran sebagai orang muda adalah merepresentasi ratusan juta ya anak muda yang ada di seluruh Indonesia ini. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini ya, memang tidak ada alasan yang kuat ya untuk kita memalingkan diri selain memilih pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam
Pilpres 2024 yang akan datang. Mungkin Siap, demikian dari Komandan. saya. Terima Sekali kasih lagi, banyak. terima kasih banyak Mas Arya, Mas Faiz, dan seluruh hadirin saya muliakan. Mudah-mudahan bisa menghasilkan ya berbagai pikiran-pikiran yang konstruktif. Wah, utamanya untuk memenangkan Pilpres ini. Dan setelah Pilpres menang, kita bisa ketemu lagi ya untuk bisa bersama-sama membangun Amin. bangsa dan negara yang kita cintai. Pasti, Terima Komandan. kasih. Terima kasih atas penjelasannya yang gamblang. Jadi, teman-teman, memang yang penting saat ini stabilitas politik ya. Jangan dirubah-rubah lagi. Kita udah punya target Indonesia Emas 2045, dirubah lagi. Jangan. Kita teruskan. Itu yang saya tangkap dari kampanye-kampanye Pak Prabowo dan TKN selama ini. Terima kasih, Komandan. Selanjutnya kita beralih lagi ke... Mas Arya mungkin Ya, bisa foto bareng dulu. foto bareng dulu. Barangkali Oh ya iya, boleh. Komandan Foto ada bareng, siap. kegiatan selanjutnya. Silakan yang screenshot Mas Faiz berarti. Mas Arya aja kalau gitu ya. Oh, saya. Siap. Bentar ya. Ini dulu. Yang lain boleh kalau mau ini ya. On cam sebentar. Kita foto bareng sama Komandan. Siap. Lagi boleh kalau mau on cam silakan. 1, 2, 3. Asik. Siap. Terima kasih Komandan waktunya. Terima kasih. Terima Mas. kasih. Siap. Selanjutnya kita beralih lagi. Untuk mempersingkat waktu, kita beralih ke perkenalan dari Ketua DPLN Gerindra Australia pada Mas Andre Abdullah. Kami persilakan waktunya. Siap. Dengar nggak? Kedengeran? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman Mas Andre. Aman Mas Andre. Assalamualaikum. Jelas sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam di waktu Australia. Alhamdulillah bisa komunikasi bersama teman-teman di seluruh mancanegara. Terutama Mas Faiz, halo. Mas Arya, Bahri, salam kenal. Salam Saya kenal, Mas. Abdullah, ya dari perwakilan Gerindra Australia. Oh iya, saya Tidar Jakarta Barat. Kemarin pas Siap, Siap. betul. Alhamdulillah kalau di Australia ini sebenarnya kemarin juga kita sudah deklarasi dengan tim dari Partai PSI juga, alhamdulillah lancar, dan mungkin kita akan terus menggenjot para anak-anak muda yang di Australia, di mahasiswa ya, terutama PPIA itu potensi banget untuk diberitahu tentang negara kita ke depannya seperti apa. Dan program-programnya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu kan sangat-sangat mementingkan rakyat tuh. Dari situlah kita pengen mensosialisasikan dari programnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Semoga sih pasti menang satu putaran. Menang satu putaran. Amin, amin. 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 Harapannya seperti itu. Tapi insya Allah sudah 90% kayaknya. 90% ya. Tapi menurut Mas sendiri 1 atau 2 putaran, Mas? Satu putaran. Satu Saya yakin. putaran. Yakin. Satu putaran. Iya. Siap. Amin. Karena kalau 2 putaran nanti biayanya lebih banyak. Jadi Benar, mending ngirit aja. Benar. Ya, Secara Mas Ferdinand finansial ya. juga nggak ini ya. Betul. Nah, untuk Mungkin segmen cukup selanjutnya ini, ya, silakan. seperti itu aja dari pengenalan saya. Siap. Mungkin bisa dilanjutkan yang lain, mempersingkat waktu. Ya, terima kasih Mas. Ya. Thank you, Mas. Kemudian yang selanjutnya kita akan ada perkenalan dari relawan Prabowo Gibran Australia kepada Mas Agam Suyana. Kami persilakan. Atau belum ada ya? Izin konfirmasi kayaknya belum ada ya. Oke, kalau begitu saya mau lanjut ini. Saya mau mengundang Mas dari Australia, Mas Andre dan Mas Ferdinand. Sebentar, saya spotlight dulu. Iya. Dan kemudian Mas
Andre, ya. Jadi ini saya mau bertanya soal partisipasi pemilu, Mas Ferdinand dan Mas Andre juga. Em, jadi Iya, boleh. menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, rata-rata tingkat partisipasi pemilu di tiap PPLN pada pemilu 2019 lalu itu di atas 50%. Nah, angka ini meningkat dari yang saya baca ini tahun 2014 itu cuma 30%, jadi meningkat 20%. Nah, kemudian bagaimana strategi teman-teman Australia untuk menjemput lebih banyak partisipan dan suara WNI di Australia terutama untuk memenangkan Prabowo Gibran di pemilu bulan depan nanti? Silakan. Siapa duluan yang mau jawab, Mas? Mas Ferdinand dulu, Mas Ferdinand dulu. Mas, ini juga boleh, Mas Andre. Ah, strateginya ya, Iya, Mas. Jadi kita dan persiapannya gitu, Mas. ya, ya dari kita kemarin sudah deklarasi ya betul yang dibilang Mas Andre. Lalu dari sisi strategi sendiri, kita mungkin perlu menjelaskan bahwa tentang Indonesia itu sendiri ke depannya. Jadi memang khusus untuk anak-anak muda di sini ya, mungkin mereka datang ke sini lalu pusing dengan studinya dan lain-lain, mungkin jadi tidak terlalu menghiraukan masalah ini. Memang itu di sisi anak muda memang masih agak kurang partisipasi. Lalu dari justru yang partisipasi besarnya itu berada di yang sudah middle, umur-umur menengah ke atas gitu ya. Jadi kita biasanya masuk ke orang-orang yang sudah berumur itu, lalu meminta mereka untuk mengajak untuk mulai membicarakan itu kepada anak-anak mereka, lalu kepada hubungan mereka, lalu dari mereka ada juga yang keluarganya di Indonesia, lalu mulai membicarakan itu kepada keluarga-keluarganya. Jadi kita masih memang kebanyakan karena untuk sekarang ini untuk dari sisi perekonomian Australia sendiri kan agak inflasi begitu besar, jadi orang semua kebanyakan mulai sibuk bekerja dan menambah jam kerjanya. Jadi ada yang bekerja di 2 tempat, 2 perusahaan sekaligus, ada yang 3 perusahaan sekaligus, bekerja 7 hari seminggu, bahkan dalam weekdays itu ada kerja double-double. Jadi untuk untuk mengumpulkan massa bertemu seperti pada tahun pemilu 2019 yang lalu, itu agak kesulitan gitu. Jadi untuk membuat pertemuan-pertemuan besar dan lain-lain itu memang agak susah kita sekarang ini ya. Jadi banyak orang yang mulai meningkatkan jam kerja mereka. Jadi yang kita bisa lakukan itu ya mulai dari dari grup-grup WhatsApp, lalu dari grup-grup dari Facebook, lalu tetapi itu berharap dengan kita menularkan itu kepada keluarga mereka sendiri. Jadi memang yang belum kita garap, kita nggak bisa kontak langsung ke anak-anak mudanya, karena PPIA ini biasanya dia menutup diri untuk partai, untuk politik dan Iya, lain-lain. karena ini Jadi ya independen non partais ya mereka ya. ya betul ya, Ya, ya siap, siap. betul. Jadi perkumpulan student PPIA dan lain-lain. Iya, Iya, maaf, Mas, silakan dilanjut. ya jadinya lalu setelah itu saya pikir iklan melalui Facebook. Jadi kita sudah lakukan untuk PSI, kita sudah lakukan. Jadi kita rencana mungkin nanti kita bicarakan dengan Gerindra untuk masuk ke iklan Facebook itu sangat efektif sekali menjangkau seperti kayak kita door to door kalau ke Indonesia. Ya, ya. Tapi ini lebih dari door to door. Jadi masuk ke dalam HP to HP ya. Wow. Jadi mobile phone to phone. Jadi kalau satu door itu ada 3 orang, ada 4 orang, maka bisa langsung masuk empatnya ke HP tersebut. Jadi kita pasang iklan melalui Facebook, saya pikir itu cukup efektif, walaupun kita harus bayar gitu ya. Cuman paling enggak masyarakat dari responnya itu sendiri yang jadi kita patok di
audiens kita adalah orang Indonesia yang berbahasa Indonesia yang berada di Australia gitu. Jadi mereka tanggapannya lumayan bagus gitu. Jadi saya pikir ini bisa diterapkan juga kepada untuk promosi kita ya. Siap, Eh, terima kasih Mas apa? Ferdinand. Itu sangat menarik tuh tadi. Temanya adalah Betul. perbedaan kampanye di luar negeri dan di Ya, dalam negeri tuh ya memang beda medan tempur, beda juga strateginya ya. Tapi nanti ya itu betul. saya mau ke sana. Saya mau beralih dulu ke Mas Andre Abdullah. Bagaimana Mas? Ya, Persiapan dan juga strategi. kalau memang selama ini kan saya sudah berjalan ke beberapa tempat yang mayoritas jauh dari kota. Jadi kalau di Australia itu ada di country gitu, misalkan di pedesaan lah kayak Mas di tempatnya country ya Mas Ferdinand ya. Di situ juga banyak beberapa teman-teman orang Indonesia, tapi mereka itu sebenarnya udah tahu gitu loh. Mereka berharap jangan kita, kalau kita itu sebenarnya udah tahu akan coblosan dan pemilu yang saya pilih itu siapa. Mereka lebih tahu, tapi untuk masuk ke anak-anak muda yang di komunitas PPIA Mas Ferdinand itu memang sulit banget karena mereka juga tertutup. Jadi kita memang harus person to person menjelaskan kayak gitu. Ya fokusnya sih sementara untuk ke mahasiswa-mahasiswa anak Indonesia yang di Australia sih sebenarnya. Kalau kita yang seumuran bisa 30 menengah ke atas itu udah tahu, udah paham gitu loh. Dan kita cuma hanya share lewat sosmed atau komunikasi lewat grup-grup komunitas seperti itu, mereka udah paham gitu. Itu Ya, menurut saya seperti strateginya. Jadi kayak perlunya sih anak-anak muda ya Mas Ferdinand. ya tapi Karena agak memang sulit ya kalau PPI Mas ya kita karena kita semua Iya, jadi gitu. itu menarik banget sih dari yang saya tangkap adalah kampanye pintu ke pintu, Betul. pendekatan personal kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya nyebar tuh ke anaknya, ke keluarganya. Itu menurut saya menarik sih. Nah, saya mau masuk Ya, ke situ, Mas Ferdinand, Mas Andre, soal ya. kampanye. Jadi menurut saya paling tidak ada 4 cara kampanye yang efektif di Indonesia. Yang pertama tuh kampanye media massa, yang kedua kampanye pintu ke pintu, yang ketiga kampanye kegiatan masyarakat. Dan yang keempat, menjalin hubungan yang baik dengan elit masyarakat, seperti tokoh agama, pemuka adat, Betul. dan lain-lain itu. Nanti mereka udah punya em, apa ya, pengikutnya sendiri tuh. Itu menurut saya 4 cara efektif untuk di Indonesia. Nah, balik lagi, kan beda medan tempurnya kok. Di strateginya juga pasti beda nih. Di Indonesia dan Iya. kampanye di luar negeri. Nah, menurut Mas Ferdinand dan Mas Andre sendiri, apa sih perbedaan yang paling menonjol? Apa dari segi pendanaan, atau dari mengumpulkan masyarakat yang paling menonjol dan bagaimana perbedaan ini mempengaruhi strategi kampanyenya? Silakan. Karena mungkin beda situasi juga. Australia ini kan ada ketentuan aturan-aturan sendiri kan negaranya. Jadi nggak bisa kita samain rata kayak di Indonesia. Di Indonesia kan kalau pemilu ya kita bebas aja. Contoh masang banner atau billboard, gitu-gitu kan bebas. Gitu loh. Kalau di Australia ini enggak kan. Oh, Jadi di ya Australia nggak boleh, Mas, masang nggak band. boleh kalau ya cuma di komunitas kita aja bisa. Tapi kalau untuk di umum ya nggak bisa karena kan beda negara. Oh, ya, siap-siap. Gitu loh. Jadi kita bisa masuknya mungkin dari komunitas Indonesia, teman-teman dari Indonesia gitu. Siap-siap. Mungkin bisa ditambahin Mas Ferdinand pengalamannya. Silakan, silakan, Mas. Iya. Ya, kita memang ada beberapa caleg yang minta kita menyebarkan brosur. Mereka bilang bisa nggak ditaruh di restoran-restoran Indonesia gitu. Cuman itu pun ternyata nggak bisa karena belum tentu yang punya restoran juga support ini partai, support Iya, benar juga pilihan sih. mereka. Jadi kita mereka ada yang sudah kirim brosur banyak sekali dengan asumsi bahwa kita bisa door to door lalu seperti kayak di Indonesia gitu. Ternyata jadi brosurnya useless gitu ya, jadi nggak bisa dipakai, nggak bisa disebarin. Nah, salah satunya kita bisa door to door sebetulnya ya itu melalui lewat kita pasang iklan dari Facebook itu ya. Jadi kita nggak bisa, kita juga kan nggak tahu bahwa ini memang rumah orang Indonesia yang mana, yang itu kan kita nggak bisa pilih-pilih. Jadi kita mau sebar brosur juga kamu udah pasti nggak bisa. Lalu
kebenaran kita kalau terus itu beda dari audiens atau beda dari target sasaran konstituennya. Cuman dari sisi pendanaan itu kebenaran kita juga komunitas kita ini kebetulan saya sendiri di komunitas yang kebanyakan biasanya nggak relawan gitu. Jadi dana itu memang tidak terlalu berharap dikirimin dana, tetapi kita rela untuk mendanai diri kita sendiri apapun yang kita bisa lakukan. Misalnya kalau kita harus Mandiri. kumpul-kumpul, ya mandiri, ya betul. Oh, jadi Kumpul-kumpul, lebih berbasis kerelawanan Mas ya kalau di ya Australia. betul, ya, Siap, ya. siap. Jadi kalau kita mau mendukung sesuatu paslon atau mendukung suatu partai, maka itu kalau kita sudah ada keinginan mau, itu sudah pasti kita rela semuanya gitu. Jadi Siap. entah itu rela dananya juga, rela ininya. Jadi nggak mengharapkan bahwa nanti kalau saya melakukan ini ada dananya nggak, ada duit, ada dikasih bayaran nggak dan lain-lain itu sangat hampir tidak terjadi gitu ya. Iya. Maksudnya tergantung komunitasnya juga gitu. Memang kebenaran kalau saya berada di komunitas yang seperti itu, jadi basis relawannya cukup kuat gitu ya. Jadi masalah dana kita bisa share lah gitu. Ya, mungkin masalahnya memang di Mungkin itu. kampanye darat ya. Jadi lebih ke sekarang kampanye Ya. udara aja kita kalau di luar negeri. Ya. Aku penasaran Betul. sama Jadi komunitas. problemnya itu Ya, silakan. ya di situ sekarang saat ini kita agak sulit melakukan itu seperti 2019 karena dari pandemik lalu terjadi inflasi yang besar ini yang menyebabkan kita semua jadi harus sibuk bekerja, harus menambah jam kerjanya, harus menambah lain-lain. Jadi karena biaya hidup juga semakin tinggi gitu. Jadi itu yang semua orang semakin sibuk untuk urusan personalnya. Jadi jadi kita mesti cari cara lain gitu ya, seperti itu. Ya itu aja sih. Mungkin bisa mencari hari-hari yang memang keseluruhannya bisa off, tidak kerja gitu, kita bisa bikin acara. Jadi strateginya seperti itu sih, menyesuaikan waktunya teman-teman masing-masing Ya. gitu kan beda-beda. Siap, Mas. Itu aja mungkin Mas Arya. Ya, saya juga penasaran soal komunitas, Mas. Dari tadi kita ngomongin soal komunitas nih. Kalau saya, kebetulan saat ini saya kuliah di Jerman, dan komunitas yang biasanya efektif untuk kampanye seperti ini, komunitas agama sebenarnya, biasanya di masjid-masjid. Masjid-masjid, selesai sholat, atau kita ada makan bareng, ya ngobrolin soal politik, begitu. Saya penasaran situasi di Australia, Mas. Bagaimana? Silakan. Kalau Australia kayaknya nggak ada di masjid ya Mas Ferdinand ya. Iya, saya kurang saya setahu saya sih memang belum pernah dengar ya. Iya nggak ada. Jadi kayak Iya. komunitas mungkin teman-teman teman-teman dari kampus mungkin kayak gitu bisa jadikan komunitas, atau komunitas Indonesia juga banyak kok di Australia itu, atau di beberapa daerah, komunitas daerah. Contoh ya kayak komunitas Jawa Barat atau Jakarta itu ada Oh ya. kali. Jadi di situ bisa. Tapi Ya, kalau untuk masjid basisnya agama ya kita mungkin basisnya nggak. lebih ke culture ya. Jadi kita Ya, ada ke komunitas culture. Jawa Tengah, misalnya Jogja Jawa Betul. Tengah ada komunitas Sulawesi Utara, lalu ada komunitas Jawa Barat. Mungkin per Iya. culture jadinya, ya. Karena kalau kita udah ada jadwal kumpul untuk per komunitas itu, mungkin biasanya yang kita pengen datang itu ya makanannya. Biasanya ibu-ibunya itu kalau masak makanan-makanan khas daerah. Biasanya Mas. Iya, betul, Mas. Itu yang kita kangen nih kan, biasanya seperti itu. Oke. Ya, saya dapat. Jadi lebih ke ya sesuai ini ya, komunitas di Indonesia ya, datang Iya. dari. Ya. Kalau untuk keagamaan nggak ada. Oh, nggak ada. Semuanya kita intokan semua kok. Siap, luar biasa memang Australia ini. Karena negaranya sendiri juga membebaskan ya maksudnya Oh iya, Mas. peraturannya. Siap. Oke. Siap. Saya mau beralih dulu ke Mas Ferdinand sekarang. Saya mau bertanya Mas soal suara PSI. Ini menurut saya sangat menarik nih. Jadi, saya izin bacain ya. Ini laporan dari. Keren Iya. PSI sekarang Mas. Oh, kenapa Mas? Keren PSI keren. Keren PSI. Di Jerman juga Mas, nomor 1. PAN juga, PAN, Demokrat. Ya. Koalisi kita pokoknya keren-keren sebenarnya. Cuma nggak kelihatan aja. Ngumpet. PSI kemarin di Jerman nomor 1 Mas. Nah ini saya mau tanyain yang di Australia. Jadi Mas, saya izin bacain. Hasil pemilu 2019 lalu, PSI mendapat perolehan suara paling banyak di PPLN Sydney
Nah, dapatnya itu 4.204 suara dan bersaing ketat dengan PDIP di peringkat kedua. Mereka dapat 3.821 suara. PSI ini selain di Sydney juga masuk dalam 3 besar partai dengan perolehan suara terbanyak di kota-kota besar lainnya, seperti di Melbourne dan lain-lain. Dan kemudian suara Jokowi Ma'ruf yang diusung PSI tahun lalu itu menyapu bersih hampir seluruh TPS di Australia. Ya. Nah, dengan tren positif seperti ini, Mas, bagaimana target Mas Ferdinand memenangkan PSI dan calon Capres-Cawapres 02 Prabowo Gibran bulan depan nanti? Silakan, Mas. Targetnya ya. Ya, mungkin target PSI Ya. harus nomor 1. Silakan. Ya, pasti. Jadi target PSI jelas harus nomor 1 karena itu harus mempertahankan itu ya. Karena 2019 sudah nomor 1 di Australia, di Perth, di Melbourne, di Sydney, semuanya juga nomor 1. Jadi paling nggak kita harus mempertahankan itu. Ya. Lalu untuk yang paslonnya juga ya harusnya nomor 1 juga gitu. Jadi karena itu kami harapkan linier lah. Jadi kalau paslonnya naik, partainya naik, partai naik, paslon naik begitu ya. Jadi ya ya tapi kita tetap kerjasama dengan Gerindra sih. Jadi harapannya mudah-mudahan Gerindra juga barengan lah naiknya sama-sama gitu ya. Jadi Minimal 3 besar, 5 besar. ya, ya betul. Jadi tetap kita harus ya target sih tetap optimis, harus mempertahankan seperti yang lalu ya. Siap. Saya penasaran juga, menurut Mas Ferdinand sendiri, kok bisa PSI nomor 1, Mas? Partai baru 2019. Apa Iya. karena dia membawa warna baru dan gagasan baru, kemudian teman-teman yang di luar negeri juga tertarik, atau bagaimana, Mas? Silakan. Ya, memang gagasan dan itu idenya sepertinya memang mirip seperti dengan yang ada di negara-negara maju, terutama seperti di Australia. Jadi ide anti korupsi, ide anti intoleransi itu kan itu adalah suatu atmosfer yang terjadi di negara maju. Jadi negara maju bisa maju karena atmosfernya seperti itu. Jadi kita melihat kebanyakan mengikut simpatisan PSI itu melihat bahwa ini adalah partai yang mungkin bisa membawa Indonesia menjadi negara maju seperti yang kita tinggali ini gitu. Jadi sebetulnya harapannya itu seperti itu sih awalnya. Jadi yaitu menurut saya jadi dari simpatisan yang kami ajak bicara itu mereka berharap. Jadi partai baru yang memiliki harapan. Mungkin seperti itu ya. Siap, terima kasih Mas Ferdinand. Kita berdoa juga lah, semoga PSI ini di bawah Panji Mas Kaisang menjadi semakin solid, semakin maju, semakin terkenal, tembus Amin. threshold. Amin, amin. Amin. Terima kasih Mas Ferdinand. Selanjutnya saya mau beralih ke Mas Andre Abdullah, Mas. Saya mau bertanya soal kampanye yang setiap 5 tahun sekali kalau survei Pak Prabowo naik, datang lagi ini. Saya mau nanya soal narasi-narasi negatif. Jadi, menurut saya setelah pemilu 2019 itu terjadi polarisasi yang begitu dahsyat di Indonesia. Dan menyadari hal tersebut, Pak Prabowo, karena beliau seorang negarawan ya, memutuskan untuk bergabung ke Kabinet Indonesia Maju demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa supaya adem lagi lah, tidak terjadi polarisasi. Namun di sisi lain ada banyak pihak tidak bertanggung jawab yang menggambarkan sosok Pak Prabowo ini, Mas, seperti meninggalkan pendukungnya, meninggalkan umat Islam. Nah, pertanyaan saya, Mas Andre secara pribadi melihat isu ini seperti apa, Mas? Dan bagaimana juga cara kader-kader Gerindra yang lain menyikapi narasi-narasi negatif seperti ini? Silakan, Mas. Beberapa sempat setelah 2019, pastinya setelah Bapak Prabowo bergabung di kabinet Pak Jokowi itu jadi kayak kader kita sendiri itu banyak yang istilahnya menganggap bahwa Pak Prabowo pengkhianat, tidak memikirkan yang masyarakat bawah. Di situ kita menjelaskan bahwa sebenarnya justru kita bergabung itu untuk tidak memecah belah
rakyat. Kan sebenarnya itu tujuannya kan Pak Prabowo sebenarnya. Tapi banyak beberapa kader yang belum memahami hal itu. Gitu loh. Padahal ini kan politik ini kan untuk negara sebenarnya. Bukan untuk pertandingan sepak bola yang kalau kalah menang terus apa namanya membuat narasi-narasi yang nggak baik. Itu sebenarnya bukan seperti itu. Politik itu sebenarnya untuk negara kita. Itu yang belum mereka pahami. Jadi kita menanggapinya ya memberikan pencerahan aja sebenarnya, memberikan penjelasan. Ya kalau nggak belum susah masih begitu ya kita diemin, kita nggak perlu membalas karena percuma. Kita kita fokus ke depan aja gitu loh maksudnya. Lagi pula Pak Prabowo sebagai ketua umum kita juga kan memberikan apa namanya perintah juga jangan membalas kalau kita dicaci maki. Itu kan memang di dalam internal partai sendiri juga ditekankan seperti itu kan. Jadi ya kenapa kita bertanya-tanya juga kenapa sih Pak nggak balas? Kenapa perasaan kita masih ada juga kan kita juga manusia normal ya. Istilahnya kalau kita dikata-katain aja kita juga marah gitu loh. Eh, tapi kita balik lagi, oh ini kan untuk negara gitu loh maksudnya. Dan mungkin kalau teman-teman yang di Indonesia belum tahu, kalau di luar negeri itu sebenarnya Pak Prabowo semenjak Pak Prabowo jadi Menhan itu kita terutama mungkin Gerindra ya, kita benar-benar di appreciate banget gitu loh. Mereka sangat-sangat menghormati kita, respectfulnya tuh banget gitu loh. Dengan menganggap oh Indonesia Menhan kamu itu gini-gini ya gitu loh maksudnya. Contoh-contohnya seperti itu. Saya mengalami juga, teman-teman juga sering diskusi, sharing tuh cerita seperti itu. Siap, Mas. Mungkin gitu. Ya, memang itu sangat penting banget sih buat stabilitas politik ya menurut saya. Iya, Dan apa ya? Ya janganlah terpecah belah. Kita udah punya target 2045 Indonesia maju. Ya betul. semuanya harus benar-benar komit di situ. Apalagi dirubah lagi, itu jangan dirubah lagi, harus dilanjutkan. Jangan. Gak nyampe-nyampe Dilanjutkan, kita harus target itu. dilanjutkan. Betul. Siap. Terima kasih Mas Ferdinand, Mas Andre. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang saya mau beralih dulu ke dua narasumber yang lainnya. Terima kasih Mas Ferdinand, Mas Andre. Saya mau undang sekarang Mas Kevin Nizam dan Mas Faiz Arsyad. Halo Mas. Mas Faiz ada di mana ya? Wait, saya cari dulu. Masih hadir Mas Kevin, Mas Faiz masih ada nggak ya? Halo, terputus kayaknya. Oh, terputus ya? Siap. Oh ya udah kita lanjut dulu deh berdua ya. Boleh. Gini Mas, em, sebagai jubir Fanta Diaspora Mas. Jadi untuk diketahui juga buat teman-teman juga untuk kita ketahui bersama, TKN Prabowo Gibran ini di Pilpres saat ini terbagi menjadi sejumlah tim yang diberi nama urutan abjad. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fanta, dan Golf. Nah, Mas, mungkin bisa dielaborasikan lagi kepada kami semua tentang tugas pokok dan fungsi dari tim Fanta itu sendiri, Mas. Silakan. Iya, kalau ya sebenarnya sih ya kalau lebih ke Fanta diasporanya sendiri itu ya, aku pengen jelasin dari Fanta diasporanya sendiri aja nih, karena eh, bidangku kan di situ kan. Siap, Mas. Ah, jadi intinya kita tuh mengajak eh, teman-teman yang ada di luar negeri gitu ya, untuk menentukan pilihan yang searah gitu, yang dimana kita mendukung ke Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu kan. Contoh kecil kemarin waktu libur Christmas gitu kan, akhir bulan Desember lalu tuh aku ke Italia ya selama seminggu mengunjungin kawan-kawan pelajar di sana gitu kan, silaturahmi sama diaspora lainnya, ya saling satu kenal lah. Misal ini ada yang belum kenal kita kenalan. Ada berapa yang saya temuin? Ada sekitar 50 orang lebih lah waktu itu. Ya di situ juga sempat nanya kan waktu itu juga ada forum gitu kan. Ya membuka pembicaraan lah. Kira-kira kalau pemilu nanti tuh kalian bakal dukung kemana gitu kan. Jadi aku pancing-pancing lah pertanyaan-pertanyaan politik kemarin itu. Ya
terkejut juga sih kemarin ternyata banyak juga gitu di sana yang lebih condong ke Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu kan. Walaupun kemarin di Italia ya kita nggak bawa spanduk gitu kan. Padahal kemarin di Paris sudah dikasih spanduk sama Bu Mariani kan, kakak Prabowo. Tapi ya kemarin nggak saya bawa gitu kan karena keterbatasan bagasi pesawat. Maklum lah kita ini cuman mahasiswa kan, jadi mampunya beli tiket pesawat yang murah gitu kan. Bagasinya cuman muat satu backpack doang gitu. Ya karena modal sendiri, ya namanya juga relawan kan. Jadi ya udahlah kita ikhlas aja kan keliling gitu kan. Jadi yang aku lakukan hanya kampanye kayak ke door to door atau ke tempat tongkrongan satu ke tongkrongan lain gitu kan, mengajak mereka untuk dukung Pak Prabowo sendiri dan Mas Gibran gitu di pemilu nanti gitu, dan mengadakan diskusi-diskusi kecil gitu kan, sambil makan-makan, snack-snack, masakan Indo gitu kan. Ya intinya apapun diskusi yang bisa dikembangkan nanti setelah Prabowo Gibran nanti terpilih gitu di pemilu di kemudian hari. Siap. Jadi mungkin dalam berkampanye ini ada program-program khusus atau strategi-strategi tersendiri, Mas, dari Fanta Diaspora itu? Fanta Diaspora sendiri kalau lagi mengadakan safari politik tuh biasanya mereka jubir-jubir lainnya tuh kayak eh, mengasih langkah-langkah efektif gitulah. Gimana caranya untuk meningkatkan partisipasi yang eh, pada pemilu ke depan gitu. Misal menerapkan kampanye online gitu kan yang sesuai dengan preferensi dan kebiasaan media sosial pemilu luar negeri, memanfaatkan media sosial kayak kampanye di Instagram atau bikin video-video Reels di TikTok, infografis atau testimonial pemilih gitu kan. Terus bersama diaspora lainnya juga membuat apa namanya webinar seperti sekarang saat ini kan, memberikan pemahaman pendalaman tentang kandidat dan isu-isu terkini gitu tentang perpolitikan di Indonesia gitu, biar mereka nggak buta-buta amat gitu bagaimana sih perkembangan di Indonesia gitu kan. Terus membantu menyebarkan informasi dari PPLN untuk membantu apa namanya mereka tuh nggak buta gitu gimana caranya memilih nanti gitu kan. Karena biasanya info-info dari PPLN tuh banyak juga dihiraukan gitu sama mahasiswa-mahasiswa atau diaspora-diaspora yang ada di luar negeri gitu. Itu. Terus Siap. biasanya juga apa menggelar kampanye edukasi juga gitu. Seperti yang kami adakan sebelumnya di Paris itu kan bersama Bu Mariani kakak Prabowo. Itu kita berkumpul dengan para pelajar yang ada di Paris kan. Terus berkumpul di base camp di rumahnya Bu Nini, Gerindra Prancis gitu kan. Terus kita disajikan masakan Indonesia di sana. Wah, mantap lah pokoknya. Di situ kita diskusi ya selama 3 hari, saling mengenal satu sama lain, terus mengatur strategi-strategi yang bisa kita kerjakan gitu kan, bikin gebrakan di luar negeri, kayak misal mau bikin konser politik gitu kan. Kayak akhir bulan ini ntar ada konser di Belanda itu, teman-teman Belanda ngadain konser kecil-kecilan di sana kan, menggait suara di Eropa, kita kumpulkan di Belanda, kita bikin konser kecil-kecilan di sana gitu. Itu aja sih. Siap. Terima kasih, Mas Kevin. Luar biasa memang Fanta Diaspora. Semoga juga nanti acaranya sukses ya, yang di Belanda Amin, itu ya, amin. Ya, konsernya. semoga. Siap. Saya mau undang lagi, kita sekarang diskusi aja. Teman-teman kalau mau bertanya di kolom chat boleh ya. Saya mau undang lagi Mas Ferdinand dan Mas Andre. Kita sekarang sama-sama uh, diskusi untuk, ya saya ada beberapa pertanyaan sih yang menurut saya wajib ini untuk didiskusikan. Sebentar ya, saya spotlight dulu. Siap, sudah. Ya, begini Mas Ferdinand, Mas Andre, Mas Kevin. Jadi kita ini kan sekarang berbarengan Pilpres dan Pileknya. Kadang tuh orang lupa sebenarnya kita ada Pilek juga. Mikirnya Pilpres aja. Nah, sebenarnya saya mau balik lagi ke poin yang tadi, di mana dijelaskan bahwa partisipasi pemilu itu cuma 50% di 2019 pemilu yang lalu. Padahal target dari KPU sendiri itu sebenarnya 77,5% kalau saya nggak salah. Nggak benar, 77,5%. Nah, menurut saya itu
salah satu faktor rendahnya angka partisipasi pemilu di luar negeri itu karena keadilan elektoral bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri itu belum tercapai. Dalam pengertian, kenapa kita nih harus milih caleg-caleg dari Dapil Jakarta 2? Kenapa nggak dari Dapil kita sendiri pas di Indonesia, di tanah air? Atau kita punya dapil tersendiri di luar negeri? Nah, itu menurut saya salah satu faktor rendahnya angka partisipan. Ada orang-orang males. Kayak poinnya Mas Andre dan Mas Ferdinand tadi, komunitasnya merasa tidak terwakili. Karena saya dari Jawa Barat milihnya yang dapil Jakarta 2. Dan seingat saya pernah ada tuntutan ke MK di 2019 lalu soal pembentukan dapil khusus luar negeri. Namun ditolak. Nah, melihat situasi ini, skema pemilihan ini yang dapil Jakarta 2 pileknya, gimana pendapat dari Mas Andre, Mas Ferdinand, dan Mas Kevin? Silakan. Yang mau ya Dulu Mas Mas Andre Ferdinand dulu. Mas Ferdinand dulu. Silakan Mas Andre dulu boleh. atau Mas Kevin juga boleh, Mas. Wah, yang senior dulu lah. Siap. Di sini yang senior Mas Ferdinand kayak. Oh iya. Ya, jadi pertanyaannya apakah lebih baik diganti aja gitu kita bentuk dapil luar negeri sendiri karena sering ada tuntutan ke MK bikin dapil luar negeri tersendiri atau uh, sistemnya adalah memilih sesuai tempat tinggal kita di tanah air sebelumnya atau kayak begini nggak masalah karena menurut saya yaitu salah satu faktor rendahnya partisipan sih. Silakan. Ya, kalau saya pribadi, kalau menurut saya ya, kalau setelah melihat beberapa perwakilan-perwakilan juga, mungkin memang diperlukan sih untuk dapil pilihan luar negeri khusus gitu. Jadi memang kan sudah ada untuk dapil luar negeri, tapi mewakili beberapa daerah juga gitu loh yang di Indonesia. Jadi kemungkinan untuk fokus di luar negeri aja, teman-teman yang di migran di luar negeri juga mungkin sulit juga gitu loh. Menurut saya sih gitu sih, pengennya sih khusus dapil luar negeri juga ada gitu. Siap, siap. Terima kasih, Mas. Kita ke Mas Ferdinand dulu, silakan, Mas. Ya, mungkin kalau bisa dibuat seperti itu, seperti sesuai dengan tempat tinggal atau asal daerah kita di Indonesia, jadi mungkin bisa menambah suara ke sana. Cuman sih, mengapa memang pemilih luar negeri ini dijadikan satu, dimasukkan ke dalam dapil 2 Jakarta gitu ya. Itu karena memang mungkin jumlah suaranya tuh sangat sedikit sekali ya kalau kita bandingkan dengan Indonesia. Jadi total seluruh luar negeri aja berapa? Ada 2 juta kan kayaknya nggak sampai ya. Ya jadinya, itu kan kalau dibandingkan dengan Indonesia mungkin cuma 1 TPS saja gitu selesai. Jadi ya saya pikir supaya apakah pengaruh sekitar 1,7, 1,8 itu bisa suaranya cukup kuat gitu cukup bisa didengar gitu kan juga. Jadi oleh karena itu mereka kelompokkan ke dalam satu itu. Tapi memang kalau memang bisa dibuat sesuai dengan asal daerah kita di mana, tapi masalahnya juga kita kalau kita sudah lama atau menetap di luar juga kan kita sudah nggak punya KTP. Mungkin KTP bisa dibuat ya, cuman apakah KTP masih berlaku? Mungkin kalau bisa dibuat begitu mungkin lebih bagus sih. Kalau buat saya sih itu lebih enak kita asal kita daerah mana, kita bisa nyoblos di asal kita sesuai dengan KTP kita gitu ya. Itu lebih lebih enak kita bisa lebih bermanfaat mungkin untuk daerah kita tinggal dari Indonesia. Ya Ya mungkin itu benar, aja sih menurut pendapat saya. kalau per daerah agak mungkin yang untuk khusus dapil luar negeri Mas Ferdinand, mungkin yang nggak harus digabung ke Jaksel 2 mungkin Iya. atau khusus mungkin bisa ya untuk perwakilan satu gitu. Jadi memang atau resesnya juga atau ya resesnya Iya, soalnya kunternya kalau juga bisa ya mungkin kalau ke mau teman-teman dibuat keliling. ya dibuat satu luar negeri sendiri gitu kan ternyata suaranya cuma nggak ada 2 juta gitu kan. Ya
mungkin buat efisiensi atau apa mungkin ya. Cuman kalau toh itu kalau bisa lebih bagus lagi kalau bisa seperti itu. Cuma kalau nggak bisa masuk ke daerah-daerah asal Indonesia mungkin, eee, lebih bagus juga gitu ya, untuk Ah, ya, mungkin gitu deh sih menurut saya. terima kasih Mas Ferdinand ya. Mas Kevin, mungkin ada yang mau ditambahkan Mas? Oh ya, boleh-boleh. Mungkin ya itu bisa terwujud mungkin ya. Kalau pengkhususan dapil luar negeri itu disendirikan, kalau mungkin nanti Pak Prabowo yang jadi presiden, terus beliau meningkatkan anggaran untuk LPDP gitu kan, untuk para pelajar makin banyak ke luar negeri kan. Jadi mungkin nanti ke depannya ada sekitar 10 juta suara diaspora di luar negeri gitu kan. Ketika diangkat apa ditingkatkan anggaran itu kan untuk belajar ke luar negeri, mungkin bisa aja terjadi gitu. Untuk sementara saat ini ya kita hanya ada berapa 1,7 juta. Makanya itu mungkin masih digabung gitu. Karena suara kita terlalu kecil kalau di luar negeri gitu. Iya. Itu udah ada Mas Faiz tuh. Oh iya Mas Faiz, boleh saya undang juga Mas Faiz ya? Udah ini belum? Halo Mas? Sorry Mas, tadi habis dari Siap, siap. toilet. Saya undang juga ya. Siap. Terima kasih tadi Mas Kevin juga insight baru itu. Bener juga kalau misalnya, soalnya kemarin tuh baru baca dari Kementerian Pendidikan tuh mau nambahin anggaran untuk ISMA ya, ISMA dan Iya, pertukaran. ya pertukaran pelajar dan mungkin untuk scholarship juga ditambahin kali ya. Yaitu em, ya bagus sih sebenarnya luar biasa itu, mantap. Nah, em, saya mau tanya lagi, kita mau diskusi lagi. Saya mau bertanya ke mas-mas semua di sini tentang isu terkini. Saya izin bacakan. Jadi dengan kemajuan teknologi informasi sekarang ini tidak bisa dipungkiri, ini demikian cepat, demikian masif, dan masyarakat terutama kaum muda ini punya akses tanpa batas kepada banyak sekali informasi. Ruang lingkup diskusi menjadi semakin luas, dan masyarakat, terutama kaum muda ini menjadi semakin kritis kepada hal-hal yang di pemilu-pemilu sebelumnya itu kurang diperhatikan atau tidak diperhatikan sama sekali. Nah, menurut mas-mas semua, isu-isu apa sih yang harus kita tonjolkan dan kita tekankan dalam berkampanye agar kaum muda ini tertarik untuk memilih pasangan 02 Prabowo Gibran? Silakan. Mungkin dari Mas Kevin Nizam dulu ya, kita mulai. Mas Faiz dulu lah, belum Oh, Mas ngomong. Faiz. Silakan Mas Faiz. Monggo Mas. Monggo, Mas. Kevin ini sebenarnya lempar sini. Jadi aku gini sih, yang pertama terkait dengan tadi ya, yang keadilan elektoral. Aku secara pribadi mungkin bisa tegas mengatakan bahwa ya ada pembentukan dapil luar negeri ini tuh bisa jadi usulan yang bagus dan konkret ya menurutku untuk periode selanjutnya, terutama dalam rapat-rapat yang diadakan oleh Komisi 2 DPR ya. Karena menurutku penting juga ya untuk dibentuk dapil luar negeri ya, dibandingkan dengan luar negeri ini dicampur dengan wilayah yang lain ya, dalam arti mungkin bagian-bagian Jakarta yang lain gitu kan. Kenapa? Karena supaya anggota legislatif yang terpilih itu benar-benar bisa fokus menyuarakan masalah-masalah, isu-isu, dan apapun yang berkaitan dengan luar negeri ya, terutama negara-negara yang memang di situ tuh banyak banget masyarakat Indonesia, kayak misalkan Malaysia, Australia, atau mungkin Belanda, Perancis, dan sebagainya ya. Karena memang pada kenyataannya banyak banget masalahnya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman, ini dari partaiku ya, kalau misalkan teman-teman bisa scroll Instagramnya Uya Kuya gitu ya, selaku caleg dari dapil luar negeri, itu banyak banget orang-orang yang mengadukan masalah-masalahnya yang dihadapi, yang dirasakan di luar negeri, yang kemudian datang ke Uya Kuya, bantu untuk diviralkan, disuarakan, hingga akhirnya beberapa ada juga yang selesai gitu masalahnya. Menurutku itu bisa jadi usulan yang bagus ya, dalam arti pembentukan dapil luar negeri ya, yang mungkin ya sekarang jumlah pemilihnya hanya 1,7 juta. Mungkin bisa jadi seperti yang tadi Kevin bilang, karena ada penambahan beasiswa atau mungkin ada penambahan anggaran pada beberapa sektor, ke depannya nanti jumlah pemilih atau mungkin jumlah masyarakat Indonesia di luar negeri itu jadi tambah banyak ya, berkali-kali lipat ya. 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat gitu ya. Ya itu menurutku bisa. Tapi ya
kalau bagiku sendiri ya, kalau misalnya kita bicara hari ini gitu ya, 1,7 juta, 1,75 juta itu menurutku tuh udah dalam jumlah yang banyak ya menurutku. Dan itu sebenarnya bisa dibentuk satu dapil sendiri, tapi dengan catatan harus disesuaikan jumlah kursi untuk anggota legislatif yang terpilih gitu. Tapi yang jadi PR ya, walaupun 1,7 juta itu secara kuantitas pemilih itu banyak ya, tapi yang jadi PR ini kan mungkin Mas Arya juga punya datanya ya, terkait dengan partisipasi pemilih di luar negeri gitu, yang menurutku masih rendah gitu ya. Bayangkan dari dapil luar negeri yang terpilih jadi anggota legislatif suaranya hanya misalkan ya 5.000, 10.000. Kemudian ketika di-compare dengan anggota legislatif terpilih dari dapil yang lain yang jumlahnya mungkin puluhan ribu, ratusan ribu, kan itu agak timpang gitu ya. Jadi menurutku PR-nya sekaligus bersamaan dengan usulan pembentukan dapil luar negeri itu adalah peningkatan partisipasi pemilih itu gitu ya. Tapi overall usulan pembentukan dapil luar negeri ini aku secara tegas dan konkret menurutku ini bisa jadi pertimbangan yang matang gitu ya, sehingga bisa jadi bahan diskusi di Komisi 2 DPR. Yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan ini ya, terkait dengan isu ya, menurutku sebenarnya simple ya untuk bisa menggait anak-anak muda atau mungkin masyarakat negeri itu dari dua hal sih menurutku. Kita harus menyediakan ruang pelibatan dan ruang diskusi yang banyak gitu ya. Pelibatan dalam arti ya anak muda itu ditempatkan di sektor-sektor tempat-tempat strategis gitu ya. Terutama diberikan kepercayaan lah, itu yang paling penting. Yang kedua, ya seperti yang hari ini kita lakukan gitu, ruang diskusi itu harus semakin banyak, kemudian pejabat-pejabat elit-elit itu bergabung dengan kita sehingga kita bisa interaktif dengan mereka. Itu menurutku yang harus diperbanyak ya, ruang pelibatan dan ruang diskusi. Kenapa? Karena itulah yang sebenarnya dicari oleh masyarakat, dicari oleh anak-anak muda gitu ya. Namun terkait dengan isu, aku nggak tahu ya, bagiku secara pribadi isu yang paling hangat dan mungkin bisa menarik perhatian pemilih atau mungkin anak muda, masyarakat dan sebagainya itu dua sih, soal pendidikan dan soal ekonomi. Makanya aku bilang di berbagai macam kegiatan webinar, kalau misalkan teman-teman ingin mencari representatifnya Pak Jokowi, ya semuanya ada di Pak Prabowo gitu ya. Dan apalagi akhir-akhir ini Pak Jokowi itu punya rencana dan sudah menginstruksikan bawahan-bawahannya ya dalam arti menteri untuk menaikkan pendidikan sehingga akan bisa dilanjutkan, tidak akan bisa disempurnakan kalau yang meneruskan Pak Jokowi ini bukanlah orang yang benar-benar bisa merepresentasikan Pak Jokowi gitu ya. Yang dalam arti di sini adalah Pak Prabowo gitu ya. Jadi menurutku kalau misalkan Pak Prabowo terpilih, kemudian beliau adalah representasi Pak Jokowi, beliau menyempurnakan rencana gagasan yang dibuat oleh Pak Jokowi dalam arti menambah anggaran dalam bidang pendidikan, itu menurutku akan sangat bagus dan akan sangat menarik ya perhatian pemilih gitu ya. Andai nanti di debat selanjutnya atau mungkin di berbagai macam tempat ketika Pak Prabowo speech gitu ya dalam apa namanya deklarasi relawan dan sebagainya beliau membahas ini, itu menurutku akan bisa menjangkau meningkatkan ketertarikan masyarakat terutama anak muda terhadap beliau. Sama yang kedua terkait dengan ekonomi ya. Ekonomi ini mungkin menyinggung soal lapangan pekerjaan ya atau mungkin menyinggung soal luar negeri yang nantinya dari luar negeri pulang ke Indonesia itu diberikan kesempatan untuk bisa mengabdi bagi bangsa dan negara gitu. Itu menurutku juga akan jadi sesuatu hal yang amat sangat menarik ya, sehingga bukan tidak mungkin gitu ya, yang mungkin sepanjang ini dalam diskusi dan dalam perdebatan kita mungkin kalah ya. Kalah ini bukan karena kita tidak punya kemampuan menurutku ya, tapi kalah ini karena generasinya berbeda gitu. Sehingga menurutku debat presiden, debat wakil presiden itu sebenarnya bukan jadi tolak ukur kita untuk membandingkan antar calon, tapi tolak ukur kita untuk menilai gagasan yang membandingkan tuh menurutku bukan sesuatu hal yang bisa dilakukan
karena mereka semua beda generasi gitu. Jaraknya cukup jauh ya. Ibarat kata mungkin di usiaku yang sekarang 20-an tahun, lawan debatku itu adalah orang yang baru lahir sekarang gitu loh. Jadi perbedaannya jauh. Perbedaan generasi ini yang menurutku harusnya dalam debat itu nggak bisa dibandingkan gitu loh. Di media sosial itu nggak bisa dibandingkan antara Pak Prabowo dengan Mas Anies, karena debat itu bukan kayak gitu, tapi kita nilai gagasan apa yang mereka bawa. Mungkin itu sih, Mas Arya. Siap, terima kasih Mas Faiz. Sangat menjawab dan sangat luar biasa jawabannya. Sangat komplit. Selanjutnya, barangkali ada yang mau menambahkan? Silakan. Kita ke Mas Andre dulu, boleh Mas? Mungkin cukup. Cukup, siap. Mas Ferdinand, mungkin ada yang mau ditambahkan tentang isu-isu apa yang harus kita tonjolkan ya, supaya kan berdasarkan data, umur 17 sampai 39 tahun ini sekitar 60%. Jadi pilihan mereka lah yang menentukan siapa yang jadi presiden di tahun ini. Ya, Jadi, mungkin ya silakan. mungkin saya tambahin sedikit aja. Mungkin yang kita harus kita tonjolkan itu isu-isu yang langsung mengena ke anak-anak muda yang usia range yang disebutkan tadi. Jadi seperti kayak kredit startup yang diungkapkan oleh Gibran pada waktu itu ya. Lalu hilirisasi digital istilahnya gitu ya. Itu mungkin hal-hal seperti itu harus dinaikkan terus yang langsung mengena. Kalau ada tapi itu kan masih dalam ruang lingkup dunia digital. Tapi apakah ada yang lain-lain lagi? Itu harus dinaikkan semua yang khusus mengenal langsung anak mudanya. Jadi kalau mungkin itu ada tapi tidak diangkat, tidak di highlight, itu jadi orang anak-anak muda nggak tahu. Nah itu jadi saya pikir itu yang harus digencar, dinaikkan gitu ya, di highlight supaya mereka tertarik gitu untuk memilih paslon kita gitu ya. Siap, terima kasih Ya. Mas Ferdinand. Ya, Mas Kevin barangkali ada yang mau ditambahkan Mas, terakhir? Nggak kerasa ya udah 1 jam gitu. Hampir 2 jam, Mas. Oh, 2 jam ya? Iya. Izin Mas, kedengeran Mas? Denger udah ya. Ya apa namanya, nggak ada yang perlu ditambahin, cuman pingin menekankan aja lagi kalau aku sih setuju tadi kata Mas Faiz juga kan harus ditingkatkan lagi untuk peran para diaspora untuk peluang kembali ke negeri gitu kan, balik ke Indonesia gitu. Misal ada nih mahasiswa lulusan tenaga nuklir gitu kan, tapi ketika pulang ke Indo kurang difasilitasi gitu kan, jadi mereka menetap di luar negeri malah berkontribusi ke luar negeri, kan sayang gitu. Jadi ya harapannya adanya forum-forum diskusi ini bisa mengedukasi, terus bisa kita teruskan lagi ke para elit-elit yang lagi menjabat sekarang kan, disampaikan kalau misal kita kenal sama pejabat-pejabat ya kita sampaikan gitu kan, keresahan-keresahan teman-teman yang ada di luar itu seperti apa gitu kan. Nanti bisa diwujudkan ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran sedang menjabat gitu. Itu aja sih. Betul, saya setuju banget. Jadi intinya adalah ruang pelibatan ya, supaya Iya. kaum muda ini tahu nih setelah um, Pak Prabowo dan Mas Gibran menjabat, paling nggak udah ada garansi lah soal pelibatan mereka dalam posisi-posisi strategis yang ada di Indonesia. Oke, saya pikir cukup ya, udah cukup lama kita berdiskusi. Udah banyak juga tema-tema yang sudah kita obrolin bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada semua narasumber, kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk hadir. Semoga sehat selalu dan 1 putaran kita menang. Amin. Ya, Amin. 1 putaran. Amin. Terima kasih Siap. Bang Ferdinand. Sekali putaran. Terima kasih terima Mas kasih. Ferdinand. Kita Terima menang. kasih. Terima kasih Salam sudah dari dua diundang. provinsi Terima kasih semuanya. Nusantara. Terima kasih Mantap seluruh teman-teman yang Australia. hadir. Izin pamit. Siap. Siap, izin Oke, pamit, Mas. Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih.